Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Pramudian Purnan dengan NPM 200810101129, mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks kelas D. Di sini saya sudah membuat program kalkulator matriks menggunakan bahasa C. Oke, sekarang saya sudah berada di Dev C++. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program dari program kalkulator matriks saya. Yang pertama, hashtag include stdio.h, kemudian hashtag include stdlib.h, kemudian saya mendeklarasikan integer i, j, m, n, k, p, q, jumlah sama dengan 0, pilihan, ordo, determinan, matriks array 10, 10, matriks 2 array 10, 10, dan hasil 10, 10. Kemudian integer main, yang berarti mainnya saya menggunakan integer. Kemudian printf. Printf ini untuk menampilkan apa yang kita tulis di antara petik ini sampai dengan petik ini dan akan muncul ke dalam program nantinya. Saya menuliskan baris-baris, ini hanya untuk hiasan. Kemudian /n untuk memberikan enter. Di bawahnya sama, printf, kalkulator matriks, printf lagi, baris-baris. Kemudian ini saya membuat menu dengan pilihan pertama penjumlahan, pilihan kedua pengurangan, pilihan 3 perkalian, dan pilihan terakhir atau keempat determinan. Kemudian program akan memunculkan masukan pilihan operasi. Scanf berarti user akan menginputkan pilihan menunya dan kemudian inputan user itu akan masuk ke dalam integer pilihan. Untuk pemilihan menu saya menggunakan switch case, di mana case pertama apabila user memasukkan atau menuliskan angka 1, maka yang terjadi adalah program memasuki case 1. Pada saat case 1 pertama kali yaitu program memunculkan masukan jumlah baris matriks, yang kemudian user akan masukkan jumlah baris dan masuk ke dalam integer m. Di bawahnya juga sama, masukkan jumlah kolom, dan kolom itu akan masuk ke dalam n. Kemudian program memunculkan masukan elemen matriks pertama, /n, enter, for i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus plus. I plus plus berarti i yang awalnya 0 ditambah menjadi 1 karena i plus plus ditambahkan 1. Kemudian for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus sama seperti tadi, j plus plus, j tambah 1. Kemudian scanf, user menginputkan elemen matriksnya, kemudian masuk ke dalam matriks 1 ij, atau matriks 1 saat pertama kali 00, seterusnya sampai dengan jumlah baris dan kolomnya. Kemudian untuk elemen matriks kedua juga sama, hanya saja perbedaannya terdapat pada masukan nantinya. Inputan pada matriks kedua akan masuk ke dalam integer matriks kedua, bila matriks pertama tadi matriks 1. Kemudian program menampilkan hasil penjumlahan matriks adalah, untuk menampilkannya menggunakan for i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus plus. Hampir mirip seperti tadi. Ini untuk memanggil yang sudah diinputkan tadi. Kemudian hasil array i, array j sama dengan matriks ij ditambah matriks 2 ij. Hasilnya ini akan masuk ke dalam integer hasil ij. Kemudian ditampilkan dengan cara printf %d untuk memanggil integer, /step untuk memberi jarak. Kemudian integer yang dipanggil adalah hasil array ij.
titik koma untuk mengakhiri, printf /n memberi jarak. Kemudian bila user memilih menu kedua, program akan memasuki dalam case 2. Pada case 2 hampir sama seperti pada case 1, yang membedakan terdapat pada pengurangan. Karena menu 2 adalah pengurangan, di sini sama seperti di atas, ini untuk masukkan elemen, matriks pertama, sama semua. Masukkan elemen matriks kedua, sama. Kemudian printf hasil pengurangan matriks adalah, di sini perbedaan terdapat pada rumusnya, di mana saat di atas tadi, matriks 1 IJ ditambahkan matriks 2 IJ, pada pengurangan, sesuai namanya, matriks 1 IJ dikurangi dengan matriks 2 IJ. Kemudian hasil pengurangannya akan masuk ke dalam integer hasil array IJ, kemudian ditampilkan dengan cara printf %d/t memberi jarak. Integer yang ditampilkan adalah hasil IJ. Press printf /n memberi enter. Kemudian bila user memilih menu ketiga, yaitu perkalian, di sini saya menggunakan 4 inputan, yaitu user akan menginputkan baris matriks pertama yang akan dimasukkan ke dalam M, kemudian program akan muncul masukkan jumlah kolom matriks pertama, kemudian user menginputkan masuk ke dalam N, kemudian program memunculkan masukkan jumlah baris matriks kedua. Untuk matriks kedua masuk ke dalam integer P, di bawahnya untuk memasukkan jumlah kolom matriks kedua, user menginputkan dan masuk ke dalam integer Q. Di sini ketika jumlah baris matriks kedua dengan jumlah kolom matriks pertama berbeda, maka akan muncul matriks tidak dapat dikalikan. Di sini dituliskan if n tidak sama dengan p. Kemudian program munculkan matriks tidak dapat dikalikan. Apabila keadaan tidak seperti ini, tidak seperti n tidak sama dengan p, maka akan memunculkan masukkan nilai matriks pertama. Di sini sama seperti pada yang di atas dengan for i sama dengan 0, i lebih dari i kurang dari m, i plus plus, for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Kemudian user menginputkan dan berulang seperti itu sampai memenuhi syaratnya. Di bawahnya juga seperti itu. Kemudian inputan masuk ke dalam matriks 2 IJ. Untuk perkalian, ini rumus untuk perkalian, di mana for i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus plus, for j sama dengan 0, j kurang dari q, j plus plus, for k sama dengan 0, k kurang dari p, k plus plus. Jumlah, pada awal jumlah dideklarasikan 0, berarti di sini jumlah masih 0, ditambahkan dengan matriks 1 IK, I dan K diperoleh dari perulangan di sini. Di mana perulangan di sini akan masuk ke dalam sini dikalikan dengan matriks 2 KJ yang dapat dari perulangan di sini. Kemudian jumlahnya akan masuk ke dalam jumlah sini, integer jumlah, dan mengulang lagi sampai seterusnya sampai memenuhi syarat dan hasil yang didapatkan. Kemudian hasil dari perkalian tadi akan dimasukkan ke dalam hasil IJ. Kemudian kita balikkan jumlah sama dengan 0. Setelah selesai, program akan memunculkan hasil perkalian yang telah dapatkan.
Untuk memunculkannya, printf hasil perkalian matriks adalah /n, beri enter, kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus plus, for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, kemudian printf %d /t beri jarak, hasil d, hasil array j, hasil array i dan j, yaitu adalah integer yang dipanggil dan dimunculkan ke dalam program. Kemudian bila user memilih menu keempat, yaitu menu determinan, untuk awal sama, program memunculkan masukkan jumlah baris matriks, kemudian jumlah baris matriks dimasukkan ke dalam integer m, kemudian program munculkan masukkan jumlah kolom matriks, user menginputkan, dan jumlah kolom matriks dimasukkan ke dalam n. Kemudian kita deklarasikan integer a, array m, dan n. Setelah itu, program akan meminta user untuk menginputkan elemen matriks. Untuk menginputkannya sama seperti di atas. For i sama dengan 0, i kurang dari m, i plus plus, for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, scanf. Pada saat scanf, user akan menginputkan %d dan inputan user akan dimasukkan ke dalam integer a, array i, dan j. Setelah itu, kita buat determinan adalah det kurung buka a kurung tutup. Kemudian kita printf untuk menampilkan determinan. Determinan adalah %d. %d memanggil determinan, memanggil integer determinan. Break untuk mengakhiri case. Di sini rumus determinan saya pisahkan agar tidak terjadi error pada program. Untuk rumus determinan dimulai dari integer det adalah integer b, array m, dan n, di mana i sama dengan m dan j sama dengan n. Kita ketahui dari atas, m adalah jumlah baris yang berarti i sama dengan jumlah baris matriks, dan n atau jumlah kolom berarti j sama dengan jumlah kolom matriks. Ketika i tidak sama dengan j, program akan memunculkan determinan tidak dapat dihitung karena matriks tidak persegi. Kemudian exit kurung buka 1 kurung tutup untuk mengakhiri program. Bila keadaan j sama dengan 2 atau matriks dengan ordo 2 kali 2, maka untuk mencari determinannya dengan cara integer b array 00 atau biasa kita sebut dengan A11 dikalikan b array 11 atau A11 dikalikan A22 dikurangi integer b array 10 dikali integer b array 01. Bila keadaan bukan dari kedua ini atau dari matriks ordo 3 kali 3 atau seterusnya, maka menggunakan teori dari Laplace, pertama kita
buat integer minor, kita deklarasikan minor sama dengan I dikurangi 1, J dikurangi 1. Kemudian integer M underscore minor, N underscore minor, kemudian integer baris pertama underscore kolom indeks, kemudian kita deklarasikan lagi jumlah sama dengan 0, kita register integer baris kolom. Untuk baris pertama underscore kolom indeks, kita buat menjadi 0 ketika baris pertama kolom indeks kurang dari I, baris pertama kolom indeks plus berarti kita tambahkan 1. Kemudian kita buat M underscore minor menjadi 0. Setelah itu untuk baris kita buat 1 ketika baris kurang dari I, kita tambahkan baris plus, berarti baris tambahkan 1. Kemudian kita buat N underscore minor sama dengan 0. Untuk kolom sama dengan 0, kolom kurang dari J, kolom plus, kolom tambah 1. Ketika kolom sama dengan baris pertama kolom indeks, berarti kita lanjut, langsung kita keluarkan hasilnya. Ketika tidak, maka minor array M underscore minor yang telah kita dapat dari di atas tadi dan N underscore minor, kita masukkan hasil ini ke dalam B baris kolom. Kemudian N underscore minor plus kita tambahkan 1, M underscore minor plus kita tambahkan 1 juga. Setelah itu, program akan menyampai sini untuk menentukan plus minus dari matriksnya. Pertama kita ubah M menjadi nilai M underscore minor, atau nilai M underscore minor kita masukkan ke dalam N. Di sini juga begitu, N-nya N underscore minor kita masukkan ke dalam N. Ketika baris pertama underscore kolom indeks tadi bila dimodkan 2 sama dengan 0, maka nantinya akan menjadi plus dan dikalikan dengan det minor. Namun ketika baris pertama underscore kolom indeks persen 2 tidak sama dengan 0 atau kondisi else, maka nilai akan negatif dan dikalikan dengan det minor. Seperti itu penjelasan kode program kalkulator matriks saya. Sekarang kita akan menguji coba program apakah berjalan dengan baik. Langsung saja kita run and compile. Di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa contoh soal. Yang pertama kita akan menguji coba penjumlahan. Kita pilih menu 1, masukkan jumlah baris matriks 2, kolom 2. Karena ini saya akan mencoba matriks dengan ordo 2x2. Oke, kita masukkan elemen matriks 2, 4, 3. Matriks kedua 6, 8, 4, 2, dan hasilnya 7, 10, 8, 5. Sama seperti contoh soal, dan hasilnya terbukti benar. Oke, sekarang kita akan mencoba penjumlahan dengan ordo matriks 3x3. Kita pilih menu 1, masukkan jumlah baris matriks 3, jumlah kolom 3, masukkan elemen matriks 1, 4, 8, 5, 7, 6, 2, 9. Matriks kedua 9, 2, 5, 3, 6, 8, 7, 4, 1. Dan hasilnya 10, 6, 13, 8, 13, 14, 10, 6, 10. Dan terbukti benar. Sekarang kita akan
menguji jawaban pengurangan. Kita pilih operasi 2, masukkan jumlah matriks. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mencoba pengurangan matriks ordo 2 kali 2 saja. Kemudian kita masukkan elemen, matriksnya 2, negatif 3, 4, 2. Matriks keduanya negatif 1, 5, 4, 3, dan hasilnya 3, negatif 8, 0, negatif 1. Terbukti benar. Kita run and compile lagi. Sekarang kita akan membuktikan perkalian. Kita pilih menu ketiga. Untuk perkalian, saya akan membuktikan dengan ordo 3 kali 3. Masukkan jumlah baris matriks pertama 3, kolomnya 3, baris matriks kedua 3, kolom 3. Masukkan elemennya 1, 5, 6, 7, 3, 9, 2, 8, 4. Untuk elemen matriks keduanya 3, 6, 8, 9, 2, 5, 4, 7, 1. Dan hasilnya 7, 2, 5, 8, 3, 9, 8, 4, 1, 1, 1, 80, 9, 4, 5, 6, 60. Terbukti benar. Kita run and compile lagi. Sekarang kita akan membuktikan determinan. Kita pilih menu 4. Kita masukkan jumlah baris matriks 2. Kita akan mencoba matriks ordo 2 kali 2 terlebih dahulu. Kita masukkan elemen matriksnya 2, 5, 1, dan 3. Dan determinannya adalah 1. Terbukti benar. Sekarang kita akan mencoba dengan matriks ordo 3 kali 3. Kita pilih menu 4, determinan, jumlah baris 3, kolom 3. Kita masukkan elemen matriksnya 2, 0, 1, 2, 0, 4, 2, 1, 5. Dan hasil determinannya adalah negatif 6. Oke, baik, kita sudah melakukan uji coba pada program dan semuanya sudah berjalan semestinya. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.